Bangsa Indonesia yang kaya akan keberaneka-ragaman suku, agama, ras, dan golongan bisa menjadi potensi sebagai sumber kekayaan negara sekaligus menjadi lahan terjadinya konflik sosial. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi apabila adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara budaya daerah. Tidak berjalannya komunikasi yang baik serta pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru akan mengakibatkan terjadinya konflik dan tumbuhnya problema penyakit budaya. Problema penyakit budaya ini dapat terjadi diantaranya karena adanya keragaman identitas budaya daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, fanatisme yang sempit, konflik kesatuan nasional dan multikultural, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya, serta keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan suatu peristiwa. Lantas apa saja sih yang termasuk ke dalam penyakit budaya ini? Yang pertama ada prasangka. Menurut seorang psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport, memaknai prasangka sebagai pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka menjadi salah satu rintangan dan hambatan bagi kegiatan komunikasi, karena ketika seseorang telah berprasangka, maka ia akan menaruh sikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasinya. Selanjutnya adalah stereotip. Menurut Alan G. Johnson, stereotip adalah keyakinan seseorang dalam menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif, bahkan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan memberikan label atau cap tertentu pada kelompok lain, dan yang termasuk ke dalam problem yang perlu diatasi adalah stereotip yang negatif atau merendahkan kelompok lain. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Salah satu penyebab terjadinya etnosentrisme adalah karena pluralitas bangsa Indonesia. Setiap suku, agama, ras, dan golongan berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lainnya. Pertarungan kepentingan inilah yang sering memunculkan persoalan-persoalan di daerah. Selanjutnya ada rasisme, atau suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Seseorang yang mempunyai prasangka rasial biasanya bertindak diskriminasi terhadap ras yang diprasangkainya. Dan yang terakhir adalah scapegoating atau teori kambing hitam, yang mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Contoh bentuk dari scapegoating di zaman penjajahan kolonial itu adalah ketika etnis Tionghoa diposisikan Belanda sebagai minoritas perantara di tengah-tengah penguasa dan kelas bawah atau pribumi. Di satu sisi, orang Tionghoa dapat mendapatkan kemudahan dari Belanda dan juga mengakses ke pribumi, tapi di pihak lain, pribumi tidak suka karena dianggap perpanjangan tangan kolonial Belanda. Untuk mengatasi problema penyakit budaya ini, sejak lama bangsa Indonesia selalu diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beraneka ragam. Kita dididik untuk mengerti, menghayati, dan menghormati perbedaan, serta melaksanakan kehidupan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan dalam suatu perbedaan sebagaimana bunyi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.